playnya dari EVOS Icon udah melakukan ban terhadap sebuah Morpheus, jadi Dlar akan membawa Benedetta tersebut dan Vanstrong yang akan membawa Chow. Tapi sakit, Be. Di saat team fight ini akan berat dan dari Benedetta head to head catch up terhadap seorang Petrify jawabannya mungkin? Petrify betul jawaban. Apalagi karena backline. Ya tapi untuk match up di lane-nya sih. Team fight berat Benedetta. Laning phase mungkin dia akan menang dari segi clear minion. Oke. Proxy minion dia akan menang. Tapi kita ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak dari tim Bigetron Alpha. Mereka ikut ngedukung dari tim Bigetron Beta, mereka hadir pula di MDL Arena. Wah, tapi kita lihat juga. Loh, Komet gak main, Be. Itu beda lagi. Bilang dong. Beda. Mirip. Itu juga Moreno gak main? Oh iya, emang. Iya. Oke. Kalau gitu, ini dia. Nafas terakhir EVOS Icon. Akankah ada game selanjutnya atau Bigetron akan menjadi sang Cinderella story MDL Arena? Mana tabung tangannya? Dan ini dia nafas terakhir EVOS Icon yang sudah dibilang oleh Angel tadi. Harus digunakan sebaik-baiknya. Enjoy the game, nothing to lose. Do or die berdemonstrasi. Iya, dan ini yang dilakukan juga lagi dan lagi tim Bigetron bermain galak, tapi EVOS terlihat ada pergerakan yang begitu berbeda dari game-game sebelumnya. Terlihat bahwa Vanstrong menggunakan Chow masuk ke area jungle, melihat nge-mirroring gimana Jesgar yang tidak bisa farming sendirian, ditemenin terus-terusan. Jadi ada sama-sama mirroring untuk masuk area jungle masing-masing. Tapi nggak ada yang untuk melakukan fully commit masuk ke dalam jungle untuk saling mengganggu. Tapi perfect match dikeluarkan. Audi memundurkan pemain dari tim EVOS, sama-sama trading damage dari arah mid lane-nya. Mencoba untuk memenangkan dan mengusir mundur. Gamora udah separuh HP, dia nggak akan bisa maju secara bebas. Sementara rotasi terus-menerus dilakukan oleh keduanya. Oke, tapi ini agak sedikit berbeda ya dengan game-game sebelumnya ya. EVOS kan agak lebih mendominasi dari segi laning. Dan lihat apa yang dilakukan seorang Dlar terlalu jauh. Jesgar kali ini bakal coba untuk menjemput pergerakan dari seorang Firnocure. Dlar belum menyalurkan final blow. Versik agak cukup berhati-hati. Karena jangan sampai terpick off di early game. Apalagi seorang Link. Link terpick off di early game dengan ada purple buff seperti ini akan menjadi sebuah obstacle. Ya serugi bandar. Bukan point death-nya tapi purple buff-nya yang lebih penting kalau kita ngomongin soal game flow-nya akan berbahaya. Temponya bakal beda sih. Ya dan kelihatan banget galak dari EVOS maju ke area depan, sudah dihadang oleh tim Bigetron. Maju ke area depan, Dlar yang menjadi korban. Petrify sudah digunakan tapi sayangnya belum ada Alacto final blow yang dimiliki oleh Dlar. Sehingga dari tim Bigetron mereka berhasil merespon dengan cepat lalu memberikan space lagi. Mendapatkan setup turtle yang sangat perfect. Wow, agak cukup berat ya ketika udah berhasil mendapatkan zoning out. Dan dia masih coba untuk bangsa team fight. Lagi-lagi overextend team fight yang seharusnya tidak dilakukan oleh tim EVOS Icon terjadi, Profesor. Iya, tapi yang paling bagus tadi kalau misalkan teman-teman lihat itu Audi CS diem banget di area rumput. Yang hanya menjadi mata agar nantinya untuk Laukun ultimate-nya bisa terambil oleh Gamora. Dan lihat, sekarang sama-sama punya Cloud Altar. Tinggal kita lihat untuk setup team fight-nya siapa yang akan lebih matang. Masalah utamanya Vanstrong di sini dengan menggunakan Chow, yang main pick off. Audi CS, area of effect. Akan ada dua inisiasi yang berbeda tentunya. Dari emblemnya silakan Profesor. Ya emblemnya mungkin kita bakal melihat untuk dari segi movement speed seperti biasa untuk Atlas Audi CS. Dia juga bakal lebih fokus untuk rapid boots. Cuma masalah utamanya nih di arah bottom lane ini ya, lebih mengerikan. Karena siapapun yang akan memulai team fight terlebih dahulu akan kehilangan source skill yang cukup penting. Kalau misalkan di counter setup, masalahnya EVOS Icon lebih punya power. Apalagi dengan Vanstrong yang punya The Way of Dragon. Tinggal target, pick off. Mat mungkin akan menjadi target, apalagi dia tidak menggunakan Purify di sini. Oke, heavy crossbow, The Way of Dragon. Dan bahkan Audi Chess, belum ada battling, masih ditahan. Dan bahkan permainan tim EVOS Icon, mereka harus mendapatkan mid. Udah ada sebuah Sacred Altar, dan bahkan Dlar terlalu dive in, dan Flicker masih bisa dikeluarkan. Trigger disiplin dari Fatali yang sangat baik. Karena Gamora mencoba membalikan keadaan. Jesgar is coming up. Cloud, where are you going? Dan nampaknya Jesgar memilih untuk sabar refresh.
reset kembali karena di arah top lane. Virnocure mendapatkan keuntungan. Cuan for life Bude Monster. Iya, fokus untuk bermain objektif dari Virnocure. Tim EVOS mereka akhirnya bermain sangat agresif, bergerak area bottom lane. Tapi yang didapatkan adalah mat. Ini rotasi yang sangat manis tentunya mereka dapatkan. Memberikan pressure besar di arah gold lane. Tapi di sini tim Bigetron mereka juga berusaha untuk melakukan perlindungan maksimal kepada mat. Coba untuk menukarkan dari arah bottom lane. Ini matnya. Berarti udah ada tanda-tanda bahwa dia harus hati-hati. Tapi lagi dan lagi di sih Bude, ini masalahnya turtle yang paling penting. Karena sharing goldnya. Jadi mau nggak mau walaupun ya kita melihat matnya terpick off di arah bottom lane. Tapi dia tetap tuang, dia tetap farming. Gerobak goldnya dapat. Apalagi turtle-nya kali ini mungkin turtle yang kedua lebih secure. Oke, sedikit terlambat. Tapi ingat, dari Brans sudah punya Endless Battle. Ini juga berbahaya. Tarklan keluarkan Ultimate Blow dan Recall atas bottom lane dari seorang man. Tapi Dlar. Udah gak punya alat available. Gonna never know. Dlar, where are you going? Nampaknya Bude Monster. Yep. Mungkin bukan God lane lagi menjadi pilihan. Tapi EXP lane yang ditekan habis-habisan. Dan pergerakan dari tim Bigetron mereka berfokus terhadap dari arah objektif Turtle dan juga arah top lane-nya. Sementara dari tim EVOS, tadi kita nggak lihat ada pergerakan dari mereka yang berfokus ke area Turtle. Mereka benar-benar melihat mat seorang di area bottom lane, difokusin terus-terusan. Tapi apa ada ya, di sini tim Bigetron menahan dengan sangat baik. Matnya juga melindungi diri dengan sangat manis. Sehingga nggak ada pertukaran yang dilakukan oleh tim EVOS. Malah mereka yang terlihat sangat rugi. Aduh, di late game sebenarnya Versik tuh punya power Bude. Tapi malah, push. Iya split push. Tapi problemnya adalah ketika Thunderclap-nya instant point kill. Itu jangan lupakan dan bisa menutup pergerakan Virnocure. Akan berhasil selamat tapi nampaknya execute no petrify yang sangat baik dari seorang Dlar. Dan para pemain dari tim EVOS Icon sekarang saatnya mendapatkan kesempatan untuk satu buah turret. Objektif gaming dan item yang sangat Profesor KB. Iya, kalau dari segi item, lihat Bransnya dia udah jadi satu Legend Sword. Entah dia akan langsung menuju kepada Malefic Roar atau Blade of Despair. Karena dua item ini juga cukup menjawab apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Untuk dealing damage tentu, Brans akan sangat memilikinya, jarak juga benar-benar jauh banget. Tapi kalau misalkan Blade of Despair benar-benar Blade of Despair, wah ini Brans mau main front to back bareng sama Vanstrong. Siapapun yang diserang sama Vanstrong, udah pasti bakal bonyok dan hilang menjadi point kill. Yes, instant point kill, pick over, dan bahkan coverisasi terhadap pergerakan dari seorang Vanstrong. Apakah juga bisa dilakukan oleh seorang Kalkun. Tapi di sini sebaliknya Dlar yang mendominasi, yang padahal dia benar-benar di-press abis dengan 2 point kill yang didapatkan atas seorang Dlar. Dia yang mendapatkan laningnya lebih dulu, turret yang sangat mahal kalau menurut aku Profesor KB. Iya, ini sebuah poin penting agar dia bisa rotasi cepat. Betul. Dan kalau ngomongin soal pick off, sepertinya akan ada satu pergerakan barusan dari Vanstrong. Hampir, tapi ternyata flicker rebalance flicker. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS itu dia Thunderclap. Langsung kesandung dan bahkan turun menuju ke arah daratan. Para pemain dari tim EVOS Icon memaksakan pergerakan di arah bottom lane. Dlar berasa bahkan dari seorang Audichess berhasil menghindari pergerakan para pemain dari tim EVOS Icon. Audichess still survive di bottom lane dan bahkan posisi dari gold mereka gak dapetin gold lanernya Bude. Mereka berhasil menghindari pergerakan dari tim EVOS. Tapi mungkin yang gak bisa mereka hindari adalah kehilangan turret di tier pertama di arah bottom lane. Berusaha untuk melakukan defense kuat tenaga. Gamora juga sudah muncul. Matt, Audichess sudah terlihat. Dan EVOS mereka memilih untuk mundur bermain lebih hati-hati. Karena di area top lane kita ngeliat ada peperangan pula. 1v1. Jadi 1 lawan 1. Tapi untungnya di sini Versik masih bisa kabur selamat dari pengejaran Virnocure. Masalah utamanya selamat Thunderclap-nya gak sih? turret. Iya. Tapi Pertukaran terpecah. masih ada, pasti. Iya, pertukaran masih ada. Netral di arah top lane lagi-lagi, tapi lihat di arah mid lane Gamora agak cukup tersendat, tidak bermain seperti agresif. Dan menurut aku pribadi malah Bigetron yang nurunin temponya loh. Iya, Nah, kayaknya EVOS main mereka galak banget sih di game. Gak mau buru-buru kayaknya ya. Atau jangan-jangan karena ada Faramis. Jadi Maybe mereka karena jaga Faramis. tempo, tarik ulur, mereka mau mengeluarkan Cold Altar ini di momen terakhir, bukan momen utamanya. Lebih ke arah Faramis kalau menurut aku sih. Yang bikin mereka stop banget temponya. Retribution kali ini agak sedikit terlambat dari Josh Garber, it's okay. Para pemain dari tim EVOS Icon, nampaknya mereka akan mencoba mendobrak mid lane dari tim Bigetron Beta untuk bisa menguasai rumput. Tapi lihat di depan sana, Audichess harus ditumbangkan dengan instant pick over. Tidak ada coverisasi terhadap Iritel. Masih ada kesempatan untuk para pemain dari tim EVOS Icon di game yang ketiga. Dan bahkan Dlar will survive in the top lane. Langsung recall 2 damage besar. Tapi nampaknya belum cukup. Matt sprint telah digunakan dan bahkan Versik seorang bayi macan menunjukkan taringnya di arah bottom lane. Ya, mereka memaksa untuk mengejar dan benar-benar ngepres emat supaya nggak bisa untuk farming, nggak bisa ngedapetin item secara cepat. Tapi dengan adanya fatal link yang dikeluarkan, Brand Bossy bisa kabur dari belakang dengan
muncul Dlar, baru datang, tapi keduanya sudah bubar mundur secara teratur, tak mau memperpanjang peperangan. EVOS Icon nggak boleh memanjang perperangan seperti kata Bude Mongstar, karena bahaya banget. Dan Fanstrong mencoba pick off terhadap Firnokir, buang-buang soft skill, buang-buang tenaga. Lord muncul, dan ini cukup berbahaya untuk EVOS kalau dia terpick off satu hero lagi. Yang mereka harus tunggu adalah Brans datang kembali ke lane of down. Mereka team fight 5 versus 5 di arah Lord. Entah siapapun itu yang dapat, setidaknya EVOS Icon harus dapatin point kill. At least, setidaknya. Ya, atau jangan-jangan ditukar permainannya, karena tadi sempat kita bilang bahwa split push adalah winning condition juga dari EVOS Icon. Mereka bisa bawa formasi 1-3-1 loh. Link dan juga Benedetta ini berada di lane yang berbeda. Oke, freestyle tuh lepas. Tepakan Audi CS kali ini berhasil terdistraksi. Lepas fatal leg. Versing, Tempest of Blade. Dan bakal mundur ke arah belakang. Scroll Altar yang berhasil dan Thunderclap tidak bisa membuat Versing tumbang. Cloud save the day. Wow, terpencar begitu saja dan memang satu inisiasi dari Fanstrong itu bisa berakibat fatal. Tapi sayangnya Audi CS dia punya durability yang sangat tinggi, bahkan dia juga tidak terluka. Dan malahan ini dari belakang dari tim Bigetron yang berhasil memaksimalkan keadaan, menangkap Dlar. Sementara itu kita bisa melihat objektif gaming masih di depan mata tim Bigetron. Lagi dan lagi mendapatkan Lord dan Turtle, semuanya disapu. Objektif netral yang berhasil didapatkan menambah pundi-pundi pula oleh tim Bigetron. Ya, ini poin terpentingnya adalah objektif yang benar-benar total domination untuk Bigetron Beta. 3 turtle, Lord juga diamankan. Walaupun sebenarnya EVOS Icon menang dari segi point kill. Apalagi dengan pick off yang terjadi barusan, Fanstrong pun sepertinya sadar bahwa di sini dia membutuhkan durability tambahan. Immortal akan menjadi jawaban. Tapi untuk ini Firnokir-nya sih berat banget untuk dihentikan. Kalaupun nantinya Brans memiliki Wind of Nature, dia udah punya Twilight Armor. Jadi ada magical damage per 1,5 detik yang akan diberikan kepada Brans. Dan Fanstrong juga harusnya udah memikirkan 2 kali lipat untuk mencoba pick off terhadap Audi CS lagi. Secepat mungkin ya. Secepat mungkin ketika dia udah ada flicker yang dikeluarkan dan tidak ada timbal balik. Tapi lihat di depan sana, Fanstrong tidak boleh tumbang. Terlalu sakit. Audi CS kali ini akan coba untuk mengganggu backline saja. Di sisi sebaliknya, Versing is going out. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Ini nampaknya Versing harus mundur ke arah belakang. Atau enggak dia akan bisa terpick off. Minimal Tempest of Blade-nya terbuka. Versing harus mundur dan itu dia Link tanpa purple buff. Profesor KB. Iya, yang dimana kita tahu sendiri mobilitas akan terhentikan. Dan hanya akan ada satu opsi, bukan team fight tapi split push. Yang mungkin bisa dibawa oleh teman-teman dari EVOS Icon karena hanya itu yang tersisa. Sementara lane mungkin bisa dijadikan lane jauh, tapi di bagian top lane, ini mau nggak mau harus dijaga ekstra oleh teman-teman dari EVOS Icon. Karena top lane adalah sebuah mara bahaya ketika Lordnya juga hadir di sana. Bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya mereka mau extended fight. Thunderclap berhasil memancing Versing menggunakan Tempest Blade-nya. Tempat kedua yang sangat baik. Tapi Scott Altar masih bisa membuat Ben survive. Wind of Nature berhasil membuat Ben tidak ditumbangkan. Inisiasi yang sangat baik. Tapi sayang sekali Scott Altar di saat yang tepat Bude Mongstar. Ya, dari tim EVOS Icon mereka at least berhasil untuk melakukan defense terhadap base mereka. Dan Bigetron gak bisa memaksa sampai menghunus ke arah base turret. Dan melihat bahwa perkumpulan tim Bigetron di menit yang tepat ketika Lord ada, Matt-nya udah mulai ngumpul bersama kawanannya. Ini berasa banget gulungan yang sangat besar dari tim Bigetron. Iya, sebuah snowball yang selalu terjadi dari awal apalagi dengan team fight yang benar-benar dikendalikan oleh Audi CS. Dari tadi pun kita melihat bahwa The Way of Dragon-nya, apakah ini bakal cukup? Karena Firnokir tebal sekali sepertinya. Ya, tapi ini bertiga bahkan berempat dari tim EVOS mengejar Firnokir sendirian. 1 bar HP terakhir. Tak bisa untuk dieksekusi oleh tim EVOS Icon. Mereka nggak mau terperangkap dalam pengejaran yang mungkin bisa jadi malapetaka. Karena dari map udah terlihat jelas Bigetron melihat posisi dari belakang. Solo kill terjadi, Jesgar berhasil menutup pergerakan dari Dlar untuk pulang. Dan berhasil defensive dikeluarkan dan dia masih bisa selamat. Waduh, minus 1 jantung copot Bude Mongstar. Masalah utamanya ini Ranger Mas, Bude Mongstar. Lord tidak ada Tempest of Blade. Lord tidak ada Tempest of Blade. Lord, oh my god, aku suka ini dia. Lucky Fearless, Duel of Dragon, fokus ke Audi CS, belum mendapat saling, dan bahkan Firnokir mencoba untuk menutup seorang Versing. Oh my god, almost is never enough. Versing masih bertahan, masih bisa loncat ke belakang, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya Fanstrong gak boleh terperangkap. Kalkun pun juga harus pulang. Lordnya punya Enhance
sekali di Bude Monster. EVOS dalam kondisi yang benar-benar terhimpit. Bigetron berhasil untuk mengontrol semua landingnya, semua objektifnya, lalu pergerakan dari EVOS sekarang udah gak bisa bebas. Mereka mau coba untuk ngelakuin split, juga akan di mirroring oleh Virnocure. Apalagi ketika ngeliat Jesgar, Bude. Secara sadar nggak sadar, walaupun dia menggunakan emblem Demon Slayer, dia bikin Blood Wings. Jadi penetration damage-nya tinggi banget, magical damage-nya tinggi banget. Dan kalau kena Brans, itu yang bahaya sih menurut aku. Iya, dan serba salah sih untuk EVOS. Untuk saat ini mereka mau ngumpul juga akan berakibat fatal karena dengan adanya Atlas, lalu Gamora bisa ngambil dari Claw Kun-nya. Jadi banyak banget permasalahan untuk EVOS melakukan defense saat ini. Kritis banget sih. Untung gak ada flicker loh. Untung AudiCS gak ada flicker. Jadi momen ini mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi lihat, Enhance menuju ke base tengah. Pastor terberangkat dari depan. Thundercraft tadi dikuatkan. Dapatkan Pastor harus melakukan flicker ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya. Pastor gak boleh terpick off. Para pemain dari Bigetron mencoba masuk dan bersik. Seperempat cara terakhir. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah mengompongkan semua para base turret tim EVOS. Icon, 2F Dragon untuk Virnocure. It's not good. Fatal Link belum keluar.